Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat semuanya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 7 surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Bagian 1 membaca surah Al-Maidah ayat 2. Ananda sekalian, sebelum kita belajar mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ananda sekalian, manusia adalah makhluk yang pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk tolong menolong. Namun tolong menolong yang diperintahkan adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, kita harus dapat membedakan mana yang harus ditolong dan mana yang tidak boleh. Sekarang membaca surah Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Maidah adalah salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk dalam kelompok surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ciri surah Madaniyah adalah ayat dan surahnya panjang, tidak seperti surah Makkiyah yang ayatnya pendek-pendek. Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan merupakan surah yang kelima di dalam Al-Quran. Nama surah Al-Maidah diambil dari ayat ke-112 yang berarti hidangan makanan. Surah ini disebut juga dengan Al-Uqud yang berarti perjanjian. Kata Al-Uqud terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah dan kepada sesamanya. Ananda sekalian, lafal surah Al-Maidah ayat 2 adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadiya wala al-qalaidah ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah, itulah tadi bacaan surah Al-Maidah ayat 2. Bacalah ayat tersebut secara perlahan. Perhatikan makhraj, panjang dan pendek bacaan menurut ketentuan yang ada di dalam ilmu tajwid. Yang pertama, A. Makhraj huruf yang perlu diperhatikan ketika membaca surah Al-Maidah ayat 2 adalah Fa, Qaf, Shin, Shod, Ain. Huruf-huruf tersebut memiliki kekhususan dalam melafalkannya. Mintalah petunjuk gurumu ketika melafalkannya. B. Bacaan yang ada huruf mad harus diperhatikan panjangnya tergantung pada jenis madnya. Misalnya jenis mad yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i. Contoh syadid, al-qala,
idah. Al-harama suddukum yabtaguna. Kemudian jenis mad yang kedua adalah mad far'i wajib muttasil. Misalnya aminu, amina. Dan yang ketiga adalah mad far'i jaiz munfasil. Misalnya ya ayyuha. C. Perhatikan bacaan tajwidnya. Kapan dibaca jelas, samar, atau mendengung. Seperti contoh di bawah ini. Bacaan ishar. Contohnya kaumin an. Jadi cara membacanya jelas, ada kasrah tain bertemu dengan huruf alif. Kemudian ishar syafawi. Rabbihim waridwana halaltum fastadu. Jadi jelas, ada mim sukun bertemu dengan huruf waw, fa. Kemudian idgham bi gunnah. Contohnya fadlam min. Jadi mendengung, ada fatatain bertemu dengan huruf mim. Kemudian idgham bila gunnah mir rabbihim. Tidak mendengung, ada nun sukun bertemu huruf ra. Kemudian ihfa anta tadu angsaddukum. Samar ya, antara jelas dan mendengung. Kemudian ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta dan sod. D. Perhatikan bacaan huruf qalqalah. Ketika membacanya harus dipantulkan. Contoh dalam lafal wattaqwa yajrimannakum yabtaguna walal hadya. Jadi bacalah surah Al-Maidah ayat 2 di atas bersama teman sebangkumu. Kemudian bacalah secara bergantian. Ulangi hingga kamu benar-benar fasih membacanya. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.